Halo, selamat hari Sahabat semua. Bersyukur hari ini kita dalam keadaan yang sehat dan bersyukur karena Tuhan masih menyertai hingga saat ini. Saya rindu membagikan kesaksian saya hari ini, namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bilang banyak terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saat ini kami rindu mendengarkan kesaksian, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, jadi akhir-akhir ini saya merasa mulai jenuh dalam pekerjaan, karena bekerja hanya itu-itu saja, datang worship, prepare obat round, temani dokter visit, charting, evaluasi dan pulang, dan seperti itu setiap hari, dan mulai hitung kira-kira kapan tanggal gajian. Itu setiap hari dan setiap bulan dijalani, dan saya merasa jenuh dan merasa pelayanan sebagai perawat itu mulai tampak seperti biasa-biasa saja. Namun ketika masuk ke tahun 2020 ini, saya merasa seperti kira-kira apa ya resolusi saya tahun 2020 ini. Yang teringat di pikiran saya ini orangnya keras kepala, sulit menerima masukan, tidak mau berubah, ada kesempatan tapi dilalaikan. Dan saya sempat terpikir, Tuhan, kalau ada hal-hal yang Tuhan rindu saya rubah dari kebiasaan-kebiasaan saya, kalau Tuhan mau kasih kesempatan itu, silakan. Namun kasih juga kekuatan dan kelapangan hati untuk menikmati proses itu. Karena saya tahu mau berubah itu pasti sakit. Jadi pas di akhir 2019, saya dikabarkan bahwa saya akan pindah ke tempat kerja yang baru. 2 tahun terakhir ini bekerja di unit pediatrik. Jadi saya dipindahkan ke unit yang baru, yaitu di unit dewasa. Saya menjalani setiap harinya seperti lebih berbeda, dan saya seperti setiap hari itu kira-kira apa lagi yang saya pelajari hari ini, kira-kira besok apa lagi ya yang Tuhan mau saya pelajari. Dan itu seperti setiap hari menghitung berkat itu sangat membuat saya damai, dan saya mendapatkan hal-hal yang sebenarnya selama ini saya rindukan dalam pekerjaan. Lebih banyak waktu dengan pasien. Begitulah kalau Tuhan menyertai sesuatu hal yang mungkin kadang dianggap sangat melelahkan, itu semua sesuatu yang memberikan kedamaian dalam pekerjaan. Namun saya tidak siap bahwa prosesnya seperti ini. Jadi saya baru 1 bulan di tempat ini. Pas akhir bulan saya dikabarkan bahwa saya akan pindah ke unit yang lain. Padahal sebelum-sebelumnya biasanya berapa bulan di satu unit ini dan akan dipindahkan ke unit yang lain. Ini baru 1 bulan tapi dipindahkan. Entah alasannya kenapa, tapi saya merasa itu bukan kebetulan. Saya langsung berpikir lagi, apalagi ya yang saya akan pelajari di sana. Yang pasti bukan belajar hanya tentang adaptasi lingkungan, adaptasi teman kerja, tapi lebih menyelidiki hati dan kira-kira kebiasaan saya yang salah itu apalagi yang harus dirubah. Waktu dipindahkan ke situ, sempat terpikir, oh iya, sepertinya saya akan lama di sini. Namun pas mau akhir bulan, dengar isu lagi bahwa saya akan dipindahkan lagi. Wow. Ini benar-benar, walaupun saya mendoakannya waktu lalu, tapi benar-benar tidak terpikir bahwa prosesnya seperti ini. Akan dipindahkan dan akan dipindahkan ke UGD. Wow, UGD. Saya merasa masih belum cukup punya skill untuk di UGD, masih belum mampu, tapi karena merasa Tuhan yang akan menyertai, walaupun dalam hati takut juga. Ketika akan ke UGD, ternyata wabah COVID mulai merajalela, dan stigma masyarakat tentang COVID sangat menakutkan dan membuat saya makin takut, karena akan ada nih yang terdepan yang akan screening, yang akan memisahkan yang COVID dan non-COVID, dan itu benar-benar membuat saya wow. Waktu untuk pertama kalinya pasien-pasien itu datang dengan kepanikan, pernah dari luar kota, oh tidak, saya bukan COVID.
Jadi semua yang datang itu denial, kita yang menghadapinya juga takut, namun dijalani terus. Oh ternyata ini ya, ada hal baru lagi yang saya pelajari. Sudah mulai akhir-akhir April ada isu-isu lagi, katanya nanti di tiap-tiap kelompok kalian ada nama yang akan dipindahkan ke unit yang lain. Lagi-lagi saya berpikir sepertinya saya lagi nih. Padahal waktu itu baru adaptasi dengan UGD, dan benar nama saya ada di sana yang akan dipindahkan ke unit yang lain. Saya pikir akan kembali ke unit yang sebelumnya karena mungkin diperbantukan ke UGD hanya saat COVID saja. Tapi tahu ternyata COVID makin banyak. Jadi saya menghadap, kamu akan kita pindahkan ya. Oh berarti akan kembali ke rumah sebelumnya ya? Tidak, ini akan dipindahkan ke unit kritikal. Pikir aduh apalagi ini. Saya merasa belum siap, belum mampu, karena biasanya yang akan ke unit itu yang sudah pelatihan, yang bisa operasikan ventilator dan yang memang berpikir kritis. Saya merasa saya belum cukup mampu untuk hal itu. Namun lagi-lagi saya pikir pasti ada satu hal yang Tuhan mau saya pelajari di sana. Ikut saja alurnya, nanti akan ternyata ini yang Tuhan mau saya pelajari. Walaupun waktu itu dikasih pilihan, tapi kalau kamu menolak bisa seperti itu. Tapi terpikir ini challenge, dan ternyata ke ICU COVID. Wow. Setelah ke ICU COVID, waktu terima pasien-pasien COVID, itu merasa seperti menerima pasien-pasien yang depresi tingkat tinggi. Karena mereka melewati semua pemeriksaan sampai ke tempat itu, benar-benar bukan hanya sakit mereka secara fisik, tapi mental mereka benar-benar drop. Dan disitulah saya merasa, ternyata kalau merawat, memang merawat kita tidak hanya tentang obat-obatan, tidak hanya tentang tindakan-tindakan, tapi mengerti dan pahami mental pasien itu sangat penting. Saya merasa itu satu kesempatan untuk kami ketika kami merawat pasien-pasien COVID. Karena ketika ada pasien COVID yang setelah sadar dan saya menanyakan kenapa sampai se-stres ini, se-depresi ini, dia mengatakan waktu saya di rumah, saya seperti tanda-tanda COVID, saya stres. Saya datang ke UGD, waktu dicek demam, dan ditanya riwayat perjalanan dari luar kota, dan saya langsung dipisahkan ke ruang suspek COVID. Saya stres. Waktu di rapid positif saya makin stres, dan ketika saya ke ruangan yang biasa, yang waktu didatangi perawat yang berpakaian seperti astronot itu, saya semakin stres. Jadi saya semakin depresi. Dan ketika saya sesak-sesak dan saya harus dibawa ke ruangan ini, saya makin depresi. Saya merasa seperti selangkah lagi saya dekat dengan kematian. Saya benar-benar depresi. Jadi merasa beban mereka cukup berat. Bukan hanya sakit fisik mereka, tapi mental mereka juga. Kami boleh berdoa bersama-sama. Jadi merasa ini satu kesempatan yang Tuhan berikan pada saya untuk memperbarui kembali motif pelayanan saya sebagai perawat. Dan saya merasa kesempatan itu tidak datang dua kali. Semua karena berkat penyertaan Tuhan. Secara perlahan Tuhan bantu saya untuk merubah kebiasaan-kebiasaan saya yang lama. Namun saya merasakan begitu luar biasa ketika saya menyerahkan hidup saya untuk supaya Tuhan rubah. Tuhan kasih media-media yang tidak pernah terpikir, yang saya merasa ternyata seperti itu. Dan saya yakin ketika Tuhan kasih kesempatan, Tuhan akan kasih kekuatan. Tidak ada yang Tuhan berikan yang lebih dari kekuatan kita. Jadi dari kesaksian saya ini, saya yakin dan percaya Tuhanlah yang memberikan saya kekuatan sejauh ini sampai saat ini. Dan Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan untuk step-step selanjutnya. Saya rindu membagikan ayat yang menguatkan saya selama ini. Ulangan 31 ayat 6 dan ayat 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Ayat 8, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janji Tuhan sangat bisa dipercaya. Sampai saat ini Tuhan masih menolong, Tuhan masih kasih kekuatan. Semoga kita semua di rumah tetap sehat dan kuat dan tetap berpengharapan di dalam Yesus, dan menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita apapun ke dalam tangan Tuhan, karena janji Tuhan sangat bisa dipercaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat hari Sabat.